Wah, pelajaran sore ini Pak Su membawa mahasiswa pasca sarjananya ke kelas sarjana kita. Ganteng banget. Dia itu murid kesayangan Pak Su. Fani mana? Yang di pintu itu. Ayo cepat berangkat. Belum pernah lihat kamu sesemangat ini. Mau ketemu siapa sih? Aduh, ayo cepat jalan. Ini mahasiswa pasca sarjana saya, dia sangat berprestasi. Biarkan dia membantu kalian menjawab pertanyaan di kelas ini. Ganteng banget. Ini adalah pria idamanku sekaligus motivasiku untuk belajar. Saya ada urusan, saya pergi dulu ya. Baik, hari ini saya akan berbagi pengalaman ujian masuk pasca sarjana saya kepada kalian semua. Kak, boleh minta WeChat-nya? Kalau masuk 3 besar di jurusan baru saya kasih. Aku pasti masuk 3 besar. Gak mungkin kan Fani suka sama dia? Hargai selera Fani, jangan mendiskriminasi. Sejak punya orang yang ditaksir, aku mulai belajar siang dan malam. Fani, ujian tengah semester masih sebulan lagi loh. Nilai kali ini sangat penting buatku. Orang yang dia taksir sangat hebat. Fani sedang berusaha mengejarnya. Oh, paham. Hasil ujian udah keluar, aku sudah mencetaknya. Aku peringkat berapa? Kamu peringkat pertama. Gila, hebat banget. Kamu pasti sukses melakukan apapun. Kan sudah aku bilang, aku pasti bisa. Fani sudah mengajukan beasiswa pasca sarjana. Ini kabar bagus, dia makin dekat dengan gebetannya. Tapi aku dengar kakak itu sudah punya pacar dari kampus lain. Apa? Berarti Fani nggak ada harapan. Kalian lagi ngomongin apa? Fani, ada kabar buruk. Kakak senior itu sudah punya pacar. Yang aku suka itu kakak kelas Vino yang waktu itu datang bareng. Jadi gebetanmu itu... Aku merasa sejak punya tujuan, aku jadi lebih semangat mengejar mimpi. Sudah ya, aku mau cari Kak Vino dulu. Ternyata gebetan Fani itu cuma hayalan. Dia menciptakan sosok gebetan yang hebat cuma supaya dia bisa jadi lebih baik. Tapi kan kampus kita ini tidak ada cowok yang namanya Vino. Setidaknya aku jadi lebih hebat sekarang, bukan? Aku pula. Wah, nona besar kita sudah kembali dari syuting acara realitas. Acara realitas apa? Apa sudah tayang di TV? Keluarga Maya mendaftarkannya untuk ikut program bertukar nasib dengan anak desa. Ah, aku tahu acara itu sangat populer. Gadis yang bertukar denganmu, apakah dia sangat miskin? Datang ke kota untuk sekolah, aku tidak cocok di sini. Mari aku perkenalkan, ini adalah teman yang aku temui di desa. Halo semuanya, aku Fani. Kak Maya bilang aku bisa ikut ke sini, mohon bantuannya. Aku sudah bicara dengan pihak sekolah, semua biaya sekolahnya akan ditanggung keluargaku. Oh ya, ini sedikit hadiah untuk kalian. Maya, kamu baik sekali, pantas saja kamu kaya raya. Kami tidak keberatan sama sekali, selamat datang teman sekamar baru. Wah, asrama ini besar dan bersih sekali. Asrama sekecil ini dia bilang besar. Tempat ini terasa bukan milikku. Fani, aku berikan tempat tidur ini untukmu, di sini sangat nyaman. Terima kasih, aku belum pernah punya meja sendiri sebelumnya. Teh susunya sudah sampai, ini milik kalian. Ini enak sekali. Kamu belum pernah minum teh susu sebelumnya? Di tempatku tidak ada. Aku tahu aku tidak pantas berada di sini. Fani, mulai sekarang anggaplah tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Aku membawakan banyak makanan enak dari rumah. Sini biar aku yang merapikan mejanya. Aku juga membantu. Biar aku saja yang menata makanannya. Fani, aku bisa sendiri kok. Aku benar-benar merasa tidak pantas di sini. Aku sudah memesan teh susu lagi. Ini pasti sangat mahal. Tidak mahal, aku beli pakai kupon diskon. 1 untuk Fani, 2 untuk Fani, 3 untuk Fani. Dulu di rumah aku selalu memberikan paha ayam untuk adikku. Duh, sejak Fani datang posisi kita sebagai sahabat jadi turun. Makanlah juga, aku tidak bisa menghabiskan semuanya sendirian. Dasar kamu ini, makan saja yang banyak. Kenapa kamu berani makan daging? Sore nanti kamu harus punya tenaga untuk angkat batu ya nak. Di mana sebenarnya seorang gadis bisa merasa memiliki sebuah tempat? Ayo cepat makan, nanti makanannya dingin. Terima kasih semuanya, aku belum pernah merasa memiliki keluarga seperti ini sebelumnya. Saat kamu bilang kamu suka teh susu, maka di mejamu akan selalu tersedia teh susu. Nah, sekarang kamu sudah terlihat seperti bagian dari kami. Setiap kali makan, paha ayam kesukaanmu akan selalu mendarat di mangkukmu. Aku sudah bosan makan paha ayam terus. Wah, sekarang kamu sudah mulai berani pilih-pilih makanan ya. Aku belikan gaun ini untukmu, kemeja kotak-kotakmu sudah ketinggalan zaman. Selera kakak memang yang terbaik, aku sangat menyukainya. Kamu sekarang sudah pintar bicara ya. Rasa tidak memiliki yang dulu menghantui, kini telah menemukan rumahnya setelah bertemu kalian. Ayo sini Fani kecil, hari ini kita akan mendandanimu lagi. Kenapa Fani bisa bersenang-senang di kota? Tenang, ibu sudah beli tiketnya. Pergi ke kota dan jemput dia pulang sekarang juga. Tina, ini aku bawakan untukmu. Oh, makasih ya, aku pergi dulu. Bye-bye.
Masa muda siapa yang tidak dimulai dari menjadi budak cinta? Hai, tolong panggilkan Tina dari kelasmu dong. Oh, oke. Tina, ada yang mencarimu di pintu. Vino, kamu mencariku? Ini apel buat kamu, ada yogurt juga. Nanti makan apa ya di kantin? Kalian sudah pernah coba bola nasi di lantai 1 belum? Aku sudah, enak banget, tapi tiap kesana selalu sudah habis. Tina, aku pergi belikan sekarang, pasti dapat. Tunggu aku di bawah asrama ya, 5 menit lagi aku kembali. Nih, aku dapat, masih sisa beberapa. Oh, aku baru mau pergi makan bareng teman sekamarku. Bola nasinya kamu makan sendiri saja ya. Tina mengajakku karaoke malam ini. Dasar bucin. Aku mau nembak dia, sudah tidak tertolong. Kamu kok datang? Tina yang mengajakku. Nona Tina, ini bunga dari Rio. Selamat ulang tahun. Tina, selamat ulang tahun. Fanny, aku mau ke toilet dulu. Oke. Tina, kenapa kamu panggil Vino juga? Ya biar ada satu orang lagi yang ikut bayar dong. Sepertinya itu kurang baik deh. Ternyata selama ini aku cuma dimanfaatkan. Vino, kenapa tidak masuk? Aku ada urusan, mau balik ke kampus dulu. Nanti bilang ke Tina ya berapa uang yang harus aku bayar. Nanti aku transfer. Tunggu, cinta itu bukan didapat dari memohon, tapi dari daya tarik. Sini, aku bantu kamu. Sebagai mahasiswa pria, kalau mau dapat cinta, langkah pertama adalah manajemen penampilan. Harus terlihat segar dan berwibawa. Tonjolkan fitur wajahmu. Ini benar-benar aku. Ganteng banget, belum pernah lihat orang seganteng ini. Langkah kedua, belajar keras, tingkatkan reputasimu di angkatan. Tidak ada yang tidak suka orang yang pintar. Wah, nilai Vino bagus sekali ya. Langkah ketiga, jadilah menarik di depan wanita, jangan jadi budak cinta. Mulai hari ini, anggap aku sebagai Tina. Kalau ada apa-apa, langsung bicara, jangan tanya lagi apa. Sudah makan, dengar tidak. Iya, malam ini kita makan bareng yuk, aku yang traktir. Eits, tidak boleh memaksa mentraktir juga. Oh, oke. Dan yang paling penting, kamu harus punya kehidupanmu sendiri, cintai dirimu dulu baru mencintai orang lain. Vino, aku suka kamu, kita jadian yuk. Maaf, aku suka Fanny. Pria yang aku latih dari nol, masa bisa direbut begitu saja? Kamu pasti Fanny, teman sekamar baru kami kan? Cuaca sedang pengap gini, kenapa kamu masih pakai masker? Aku biasanya tidak melepas masker, aku takut nanti menakuti orang lain. Apa mungkin karena sedang jerawatan? Lepas saja maskernya. Matamu cantik sekali loh. Maafkan aku telah mengejutkan kalian semua. Tidak ada cara lain untuk menghilangkan tanda lahir ini. Ini pertama kalinya aku melihat tanda lahir sebesar itu. Aku tidak tahu cara menghiburnya. Ayo kita keluar dulu. Tidak ada yang bisa menerima penampilanku yang sebenarnya. Apakah aku akan dikucilkan lagi? Maaf, aku akan pakai masker lagi. Apa-apaan sih, jangan membungkuk begitu. Kita harus lebih percaya diri. Kami sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Ini cadar sutra terbaik di kota ini, pakailah. Terima kasih ya. Wah, cantik sekali. Luar biasa cantiknya. Sekarang kita harus keluar makan bareng. Aku tidak mau pergi, aku tidak pernah keluar untuk makan atau jalan-jalan. Mana boleh punya wajah secantik ini tapi tidak dipamerkan keluar. Coba lihat dia, unik sekali ya penampilannya. Tuh kan, mereka semua bilang kamu cantik. Astaga, pantesan pakai cadar kalau makan. Ternyata wajahnya aneh begitu. Dari kelas mana sih si monster itu? Kalian ini kurang kerjaan ya? Lihat ini, ada yang menyerang Fanny di forum sekolah. Biar aku yang balas komentar mereka. Duh, aku kalah debat sama mereka. Sial, kedua akunku malah diblokir. Kalian tidak perlu membela aku lagi, aku sudah terbiasa. Padahal kita baru saja mulai membuat Fanny sedikit percaya diri. Niat baik malah jadi berantakan. Begini saja, lain kali kita dandan yang cantik kalau mau keluar. Tapi wajahku tidak cocok dengan baju cantik. Atas dasar apa kita harus menutupi apa yang mereka sebut buruk? Kita tidak buruk. Tara! Kalian lihat betapa uniknya penampilan kita sekarang. Kita semua sama sekarang. Ayo kita pergi bersenang-senang. Gayanya keren banget. Kita hanya perlu mencuci muka untuk tampil bersih, tapi Fanny harus menanggung tatapan aneh dari orang-orang.
Hilangkan tanda lahir. Kembalikan kecantikan hidupmu. Kita harus membuat Fanny benar-benar seperti kita. Ini tabunganku dari kecil. Ini semua uang hasil kerja paruh waktu dan beasiswaku. Ini semua uang ampuhku. Kalian sedang apa? Kami ingin mengajakmu menjadi model iklan kami. Ini anggap saja bayarannya. Aku tidak bisa. Kamu harus bantu kami. Fanny, tengok ke sini. Wah, cantiknya. Boleh minta kontakmu? Ternyata tanda lahir yang menyiksa aku selama masa remaja dengan mudahnya dicairkan oleh mereka. Ayo kita foto bersama. 3, 2, 1. Kalau bukan karena tugas kelompok, siapa juga yang mau mencarimu? Nasib buruk, jauh-jauh dariku, jauh dari sebelahku. Yuhu, takut aku menghalangi keberuntungan cintamu. Menghalangi? Memangnya seberapa tinggi sih badanmu? Bukan begitu, baru putus sebulan sudah pamer foto cantik di sosmed, kamu buru-buru amat. Oh, jadi menurutmu aku cantik dan kamu masih saja memperhatikan sosmedku setiap hari. Itu namanya riset tentang keburukan, tidak perlu dijelaskan. Wah, sudah punya pacar baru ya, sampai harus kirim bunga segala. Jangan-jangan kamu yang lagi mengejar orang lain. Selamat ulang tahun, Maya. Terima kasih Fanny. Yuk pergi. Ternyata buat Maya, aku jadi penasaran nasib sial siapa yang harus bersamamu nanti. Kalau kamu punya penyakit gila, mending diobati. Dan satu lagi, jangan pakai baju couple yang kubelikan lagi. Kamu terlihat jelek memakainya. Kamu masih ingat saja ya, rupanya kamu cukup nostalgia. Iya, baju punyaku sudah kujadikan kain pel. Dia kalau ngomong kayak mau ngajak berantem. Aku juga mau sekali-kali hidup ketus begitu. Aku kirimkan pepetannya padamu. Kenapa kamu lagi akting sakit? Lingkaran hitam matamu itu sudah mau sampai ke tulang selangka kalau... Kalau kamu nggak banyak bicara, apa kamu bakal mati? Kamu masih saja seperti yang dulu, menyebalkan sekali. Sudah aku bilang berapa kali, jangan pakai sepatu setinggi itu. Sekarang kakimu terkilir, mau nyalain siapa? Jadi menurutmu ini semua salahku? Aku pantas sakit, pantas kakiku terkilir. Ini kan aku lagi bantu membalut lukamu. Kamu merasa terpaksa melakukannya. Kalau nggak tahan ya putus saja. Oke, itu katamu ya. Siapa juga yang peduli dia suka atau enggak? Siapa lagi yang bikin kamu kesal? Yang bisa bikin emosi Vino naik turun begini cuma Fanny. Jelas-jelas sayang setengah mati, tapi mulutnya ketus banget, gengsi banget sih. Suka dia, lucu banget. Aku belum gila ya. Bukan masalah kamu suka atau enggak. Minggu lalu kamu sampai memohon-mohon padaku supaya kalian dijadikan satu kelompok. Ketua kelas masukkan aku satu kelompok sama Fanny. Kalian sudah putus sebulan masih belum bisa move on. Jangan banyak tanya, aku cuciin kaos kakimu seminggu. Nggak mau. 2 minggu, aku nggak terima suap. 1 bulan, deal. Jujurlah pada hatimu sendiri, jangan sampai menyesal pas dia sudah pergi, baru kamu menyesal di sini. Ayo makan. Kebetulan banget Fanny, kamu ngapain di sini? Harusnya aku yang nanya, kamu ngapain di sini? Aku tadi lagi jalan-jalan santai terus lewat toko kue tradisional kesukaanmu, jadi sekalian aku belikan sedikit. Jalan-jalan santai sejauh 10 km. Mau nggak? Nih ambil, aku pergi dulu. Kok baju kopelmu yang sudah lama itu dipajang lagi? Wah, seleramu bagus juga, Fanny. Ini kue dari toko itu kan, enak banget. Kalian ngomong apa sih? Aku cuma bilang kuenya emang enak dan baju ini nggak jelek-jelek amat kok. Mama, aku baru saja lulus. Aku benar-benar tidak mau pergi kencan. Ma, aku sudah punya pacar. Jangan berbohong, bawa pacarmu pulang untuk bertemu. Kalau tidak, kamu harus menikah dengan perjodohan. Kamu dipecat, cepat pergi dari sini. Aku baru bekerja 3 hari dan kamu ingin aku membayar ganti rugi. Sewa rumahku bahkan belum dibayar. Tampangnya lumayan juga. Apa kamu tertarik bekerja denganku? Wanita zaman sekarang dandanannya cantik sekali ya. Berpura-puralah jadi pacarku. Sehari 3 juta. Wah, terima kasih Nona. Nona, apa yang harus aku lakukan? Ini kartu kreditku. Belilah beberapa hadiah yang layak. Nanti temani aku pulang menemui orang tuaku. Dijamin tugas selesai. Kamu cuma beli ini. Keluargaku biasanya makan ini sudah yang terbaik. Aku tidak bisa menyalahkannya. Hidupnya pasti cukup susah. Ya sudahlah, yang penting jangan sampai ketahuan nanti. Mama, aku pulang. Fanny, kamu sudah kembali. Kenapa kamu ada di rumahku? Ibumu yang memintaku datang, seharusnya aku tidak mengganggu kan? Mengganggu, sangat mengganggu aku dan tunanganku makan siang. Halo, kamu pengurus rumah ya? Grup terbesar di kota ini adalah milikku, aku yang mengendalikan arah perusahaan. Oh, jadi kamu sopir. Pacarmu ini cukup menyebalkan ya? Di mana kamu bekerja sekarang? Aku sekarang seorang guru. Lalu sebelumnya, apa pekerjaan keluargamu? Aduh, ibu makan saja. Fanny, ini makanan kesukaanmu, aku membawanya langsung dari luar negeri. Aku sedang diet gula. Biar aku saja yang makan. Halo, Halo bos, kerja sama kita dengan perusahaan lain dihentikan. apa hubungi CEO Vino sekarang? Kerugian ini tidak sanggup aku tanggung. Matikan ponsel rongsokanmu itu. CEO Vino ada masalah dengan kerja sama kita. CEO Vino?
Untuk makan siang hari ini, aku harap kamu segera pergi. Kerjasama dibatalkan. Aku segera pergi. Bibi, Fanny, aku permisi dulu. Jadi kamu adalah CEO Vino. Bos, video komedi Anda sudah selesai diedit, mau lihat? Tidak perlu, aku baru saja bertemu orang yang menarik. Kirimkan lychee green dari Spanyol, kentang dari Prancis segera lewat udara. Bos, semuanya habis 300 juta, apa kartu kredit gadis ini cukup? Tentu saja tidak cukup. Ternyata kamu adalah bos besar yang menyamar. Menantu, silakan ngobrol berdua. Kenapa identitasmu terbongkar sekarang? Karena aku tidak suka ada pria lain di sampingmu, mengganggu pemandangan. Teman-teman, aku sudah kembali dari cuti. Ada yang kangen aku tidak? Aduh, kamu sudah cuti setengah semester tapi belum sembuh juga. Aku sudah sembuh kok. Selama cuti setengah semester ini ada kejadian seru apa? Maya mana? Dia ya, Maya akhir-akhir ini sangat aneh. Aku ini kan orangnya sensitif, jadi semuanya ketahuan olehku. Gosip apa nih? Kalau Rere tidak mengatakannya, aku pun tidak tahu dia orang seperti itu. Fanny, coba lihat apa yang aneh dari postingan Maya ini. Fotonya Maya, cantik kok. Kamu ini terlalu polos. Coba lihat kalung emas ini, persis sama dengan punya Rosie. Padahal aku yang beli duluan, dasar peniru. Entah apa maksudnya, aku tidak mengerti. Fanny, coba kamu analisis. Oh, sepertinya model kalung emas Maya ini hanya bisa ditukar dengan yang harganya setara. Tuh kan, baju Rosie juga dibeli yang sama oleh Maya. Pokoknya aku merasa tidak nyaman, aku tidak mau berteman lagi dengan Maya. Kenapa asramaku jadi berubah begini? Jelas-jelas Maya menanyakan link baju itu pada Rosie. Mereka kan dulu berteman baik. Fanny, kamu sudah kembali. Kebetulan asrama kita lengkap. Aku traktir makan ya. Boleh. Lihat kenapa dia tiba-tiba traktir makan. Dia pandai sekali mencari muka, atau mungkin dia merasa bersalah. Aku tidak ikut. Aku lebih suka di asrama saja. Sudah, kalau begitu kita saja yang menyambut Fanny kembali. Terima kasih ya Maya, sudah repot-repot traktir. Rere aneh sekali, dia malah terus berpura-pura menjadi orang baik. Kepribadianku yang sensitif ini memang selalu bisa menemukan masalah. Maya mau berulah apa lagi? Kalian lihat sudut foto yang sengaja diambil ini, biar kakinya kelihatan panjang. Aduh bodohnya, dia sengaja memamerkan tas baru yang dia beli. Beli barang mahal sedikit langsung posting. Buat apa sih? Kalau aku punya uang, aku juga bisa beli. Aku tahu dia itu wanita yang gila hormat dan pemuja materi. Bukan aku yang bilang ya, kamu sendiri yang menyimpulkannya. Maya difitnah tanpa tahu apa-apa. Dia masih mengira Rere dan Rosie adalah temannya. Kalian nanti malam ada waktu tidak? Aku mau mengumumkan hubunganku dengan pacarku. Sekalian traktir kalian makan. Dia kan cuma mau pamer karena pacarnya ketua BEM saja. Aku tidak ikut, mau ganti baju. Memangnya aku salah apa padamu? Jangan gunakan alasan orang sensitif untuk menghasut dan mengucilkan orang lain di sini. Rosie mungkin tidak mengerti, tapi kamu pikir aku juga tidak tahu. Ini grup kecil yang tidak ada kamunya. Rere, saat kamu ikut lomba desain busana dan menang, akulah yang begadang membantumu merevisi desainmu. Rosie, aku menganggapmu teman. Akun media sosialmu bisa populer itu karena strategi yang kubuatkan untukmu. Apa kalian sudah lupa semua itu? Dan satu lagi, di media sosialku, aku bebas memposting apapun yang aku mau. Aku yang kamu lihat bukanlah diriku yang sebenarnya, tapi pantulan dari pikiranmu yang sempit. Aku kan orangnya sensitif, maaf maksudku bukan begitu. Maksudmu adalah menggiring kami untuk mengucilkan Maya, tapi kamu tidak mau menanggung akibatnya dan tetap ingin terlihat sebagai orang baik. Licik sekali. Maya tidak pernah menyakitiku, akulah yang selama ini menjelek-jelekkannya di belakang. Fanny, ayo kita makan. Ditusuk dari belakang oleh teman itu memang menyakitkan, tapi yang penting hati kita bersih. Ayo pergi. Orang yang benar-benar sensitif tidak akan pernah menggunakan itu untuk menyakiti orang lain. Jangan sampai tanpa sadar kamu menjadi kaki tangan orang lain dalam mengucilkan seseorang. Jika 4 gadis di asrama menyukai laki-laki yang sama, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah undian. Wah, aku yang dapat. Ini sudah takdir. Dia milikmu sekarang. Perlakukan cowok idolaku dengan baik ya. Yang kalah harus berlapang dada. Begitu saja sudah selesai. Terus mau gimana lagi? Kan sudah jadi milikmu. Tapi kalian harus bantu sampai tuntas dong. Cara mengejarnya itu yang paling susah. Kalau kamu berhasil mendapatkannya, kamu harus beresin asrama selama sebulan. Beli makanan selama sebulan. Kalian kejam ya. Oke deh, kami bertiga tahu jadwal dari Vino. Apa itu? Jam 8 pagi dia ke ruang dansa. Ini kartu dansaku. Akhir pekan dia main sepatu roda. Ini punyaku buat kamu. Hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 3 sore dia ke lapangan basket. Kasih dia air minum ini. Bisa diandalkan juga ya. Aduh, Kamu tidak apa-apa. sakit sekali. Kamu hebat juga ya, baru pertama kali latihan sudah bisa jatuh sampai seperti ini. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Bisa jatuh karena keserimpet kaki sendiri saat berdansa itu hebat. Ayo berteman di WeChat, nanti kalau ada gerakan yang tidak mengerti, aku kirimkan video tutorialnya. Gara-gara musibah malah dapat untung ya. Paling tidak kalian sudah berteman di WeChat. Pas di arena sepatu roda nanti jangan permalukan aku ya. Aduh, Loh, kamu lagi? Jangan bilang lututmu lemas lagi. kalau aku bilang lututku memang lemas, kamu percaya tidak? Cepat bangun, nanti orang-orang salah paham. Kamu ini pemula atau memang sengaja mau belajar denganku?
Kasih dia air di lapangan basket beberapa kali supaya dia ingat wajahmu, pasti langsung dapat. Kasih air doang mah gampang. Dia sudah punya pacar. Mana orangnya? Hei Vino, balikin karet rambutku. Dia menghapus kontak. Menurutku jangan berbelit-belit, kasih hadiah saja langsung dan nyatakan perasaan. Boleh juga. Kenapa kalian mengajakku makan besar begini padahal aku baru saja patah hati? Kami pesan makanan dulu ya. Sebenarnya aku yang mengajakmu makan. Kamu bisa menang undian untuk berkencan denganku itu bukan kebetulan. Itu aku yang mengatur semuanya. Kebersihan sebulan, ambil paket, dan beli makan. Ini jadwal kegiatanku, pastikan dia datang ya. Bagaimana bisa mereka memungut biaya dari kedua belah pihak? Apakah itu poin pentingnya sekarang? Aku kira itu tadi cuma kebetulan. Mana ada kebetulan sebanyak itu. Ini hadiah untukmu. Apa ini? Pelindung lutut supaya nanti kalau kamu pura-pura jatuh lagi lututmu tidak sakit. Cara berpikir cowok ini agak aneh ya, tapi mereka berdua memang tidak biasa. Makasih, kamu perhatian sekali. Anak-anak sudah lengkap, Bibi. Sudah ku bilang jangan lupa bawa sambal dari rumah. Aduh, sakit. Kau masih saja membuatku harus membawakannya untukmu. Bibi, Anda pasti salah orang Kau kan? itu anak perempuanku, mana mungkin aku tidak mengenalimu. Mereka semua teman sekamarmu, tidak perlu sungkan. Bukan, benar-benar bukan. Aku akan datang menemuimu lagi nanti. Sekarang aku mau memeriksa asrama dulu. Baru saja mulai sekolah, kok bisa-bisanya aku dipaksa jadi anak perempuannya? Kau tidak merasa malu karena ibumu seorang pengawas asrama kan? Makanya ya ampun, ini baru ibuku. Aku dengar ada seorang bibi di gedung kita yang menderita penyakit Alzheimer. Dia pelupa dan banyak ingatannya yang kacau. Lalu kenapa dia masih bisa jadi pengawas asrama? Dia sudah jadi pengawas di sekolah ini selama 7 tahun. Sekolah tidak tega memecatnya langsung. Tidak menyangka kondisinya seburuk ini. Ternyata bibi itu kasihan juga Sebaiknya kita tidak usah membongkar rahasianya. Setelah beberapa hari, dia mungkin akan ingat lagi kalau kau bukan Lagi anaknya. pula ada sambal gratis yang bisa dimakan. Buka pintunya, waktunya olahraga. Bangun, waktunya olahraga. Bibi, Panggil Bibi mama. sangat kasihan. Pura-pura sajalah sebentar. Ma, Ayo pergi lari. ini baru jam 7 pagi. Menurutlah dasar anak ini. Anda yakin mau ngawasi saya latihan tendangan? Jangan coba-coba malas. Kalau tidak bisa menendang tinggi, kau akan dipukul. Tarik perutnya. Tegak. 1, 2, 3, 6, 7. Cepat kencangkan. Aduh, sakit sekali. Sakit sekali. Jadi anak pengawas asrama benar-benar tidak mudah. Demi cinta kasih yang besar. Anakku, ayo lari. Latihan menari tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kesabaran ada batasnya. Aku tidak mau pergi. Hari ini masih tetap lari, latihan tendangan dan latihan fisik. Bibi, aku bukan anakmu. Aku juga tidak mau belajar menari lagi. Kau bukan anakku. Padahal kau paling suka minum susu di pagi hari, tidak suka ketumbar, suka pedas, suka bihun, tidak suka mie. Semua ini aku ingat semuanya. Mama, aku anakmu. Apa Mama sudah ingat? Rosie, jangan bohongin bibi lagi. Rosie, ini susu. Ini sudah ingat atau makin kacau ya? Ini ibuku. Sewaktu kecil aku selalu belajar menari. Dia hanya ingat aku pernah belajar menari. Setelah itu kondisinya memburuk. Dia lupa siapa namaku, bahkan lupa wajahku. Aku kira ibuku akan benar-benar melupakanku. Dalam keseharian, Bibi ingat semua detail tentangmu. Ma, ayo kita pulang dan obati sakitmu. Ini baru anak perempuanku. Lihat, kacau lagi. Kalian berdua harus pergi lari. Baik, ayo lari. Bibi dapat satu anak lagi secara cuma-cuma. Menurutmu, apa Bibi sebenarnya tahu kalau si Fanny bukan anaknya, tapi sengaja salah ingat? Aku punya 2 anak. Sayang, bulan ini pengeluaran aku beneran sudah lewat batas. Aku nggak bisa beliin kamu kado ulang tahun. Tapi aku janji, cincin ini cepat atau lambat bakal berubah jadi emas. Aku percaya sama kamu. Uang kamu masih cukup. Memang agak kurang sih. Aku masih ada 600. Aku transfer 500 ya ke kamu. Sayangku memang yang terbaik. Siapa yang mau bayar? Saya yang bayar. Cih, Mokondo. Sayang, ayo kita nonton bioskop. Tapi kan ini mata kuliah penting. Aduh, tadi aku lihat sepatu bola bagus banget. Ayo dong kita pergi lihat Nggak sebentar. usah deh. Ayo. Fanny tidak datang ya. Aduh, aku harus balik ke asrama nih. HP ku juga habis baterai. Teman-teman satu asramaku semuanya sudah pindah keluar. Gimana kalau kita berdua? Tapi sewa apartemen di dekat kampus itu mahal banget. Nanti kalau udah sukses, aku pasti beliin kamu rumah besar. Pergi dulu ya. Fanny, sekarang baru sampai mana? Kamu sudah seheboh itu? Jarang-jarang aku suka seseorang. Nggak apa-apa kok. Aku pergi dulu ya. Sayang, aku janji bakal kasih kamu masa depan yang sangat baik. Serang, dasar bego kalian.
Rio, bulan depan sudah harus bayar sewa rumah. Rio, Lagi sibuk nih. Kamu juga tahu kan, ibuku nggak mungkin kasih aku uang lagi. tapi aku juga nggak punya alasan buat minta uang terus ke ibuku. Terus kita gimana? Sewa rumah selama ini kan cuma dari aku. Berisik banget. Kalau nggak mampu, kamu pindah balik aja ke asrama sana. Password salah. Maksudnya apa? Aku sudah bayar sewa untuk setahun ke depan. Kita putus. Demi kamu, aku sampai mutus hubungan sama teman-teman. Kuliahku berantakan, semua uangku juga sudah aku kasih ke kamu. Ya kalau gitu jangan lakukan itu demi aku dong. Sudah pernah aku bilang kan, kondisi ekonomi keluarga laki-laki itu rata-rata saja. Kita mau lulus menderita sedikit itu wajar. Terus aku sekarang harus gimana? Otak bucinmu itu mending dipakai buat dirimu sendiri. Pasti sudah sukses dari dulu. Aku sudah dapat surat penerimaan kuliah dari luar negeri. Terus pacarmu gimana? Mana mungkin aku mengorbankan ke masa depanku demi cinta yang gak pasti. Emang cinta bisa buat makan? Bahkan captionnya pun gak diganti. Kalian berdua keluar saja kalau mau ngobrol. Mulai besok kamu bisa masuk kerja. Terima kasih. Sudah bangun. Maaf, tadi ngantuk banget. Mau makan malam bareng. Kamu kerja keras banget, bisa langsung jadi karyawan tetap. Ini buat kamu, makasih ya udah ajak makan. Jangan pernah mengorbankan masa depan dan pendidikan demi seseorang yang hanya bisa memberi janji manis tanpa usaha nyata. Fanny, sini. Kita gedung nomor 4. Vino, kita sekelas. Cepat kemari dan lihat. Benarkah? Wah, kita ternyata cukup dekat dengan gedung asrama. Benar juga. Ayo jalan. Kalian datang naik apa? Seleramu unik juga. Bukan, ini bukan punyaku. Cepat posting di media sosial. Baju tidur kucing warna pink. Hahaha. Ini sangat memalukan. Aku bawakan kalian oleh-oleh khas Surabaya nih. Hah, Fanny, celana gajah. Apakah dia menyelamatkan hidupmu di kehidupan sebelumnya? Ini bukan punyaku. Lain kali biarkan Vino memakai baju tidur kucing pink ini, lalu menarikan tarian yang sedang viral itu. Fanny, kenapa botol minummu bukan gambar krayon Shinchan? Gajah, gajah. Koper itu benar-benar bukan punyaku. Aku sudah bilang itu bukan punyaku. Krayon Kucing Shinchan. Sepertinya selera kita berdua cukup mirip ya. Itu artinya kita berjodoh. Mau minum kopi? Boleh, ayo jalan. Baik, kelas selesai. Ayo makan bareng. Sudah siap. Tentu saja aku akan berusaha agar kamu bisa memanggilnya kakak ipar. Halah, pergi sana. Gimana nih? Aku gugup. Tenang saja, menurut pengampatanmu selama ini, Vino pasti menyukaimu juga. Kalian pasti jadian. Jangan gugup, ikuti saja kata hatimu. Vino, aku menyukaimu. Gadis-gadis, aku membawakan kalian gorengan sisa tahun baru. Bibi, Anda siapa? Nah, aku ibu asrama yang baru sekaligus ibunya Rere. Terima kasih, Bibi. Mama, teman sekamarku belum tahu kalau Mama jadi ibu asrama di Ya, sini. makanya mama datang supaya bisa kenalan. Oh iya Rere, nanti malam jangan ikut seminar AI itu. Ikut mama saja menemui paman keduamu. Dia itu pemilik toko percetakan loh. Aduh, iya Ma, aku tahu. Keluargaku orang lokal sini, ibuku sudah tua dan tidak punya penghasilan, makanya dia minta tolong koneksi supaya bisa jadi ibu asrama. Begitu, bagus juga ada yang menjagamu. Seminar nanti malam itu bobotnya cukup tinggi loh. Aku ikut kata Mama saja, setelah lulus tahun ini cari kerja lewat kenalan saja lebih stabil. Nanti malam pembimbing ulang tahun, ketua bilang kita patungan untuk makan malam bersama. Boleh, tapi aku tidak punya uang, aku minta Mama dulu. Ma, nanti malam pembimbing ulang tahun, kami mau makan bareng. Kamu sudah mau lulus, apa urusannya lagi dengan pembimbing? Daripada buat makan, mending uangnya ditabung. Jangan sedikit-sedikit minta uang. Ya sudah, ke mama. aku tidak jadi pergi kalau begitu. Kayaknya ibumu tidak setuju, kamu masih mau pergi. Tentu saja, bisakah kamu menalangi bagianku dulu? Nanti setelah gajiku dari kerja part-time cair, langsung aku ganti. Oke, kamu benar-benar gigih ya. Kita tidak bisa selalu menuruti semua kata orang tua. Di kota kita baru buka mall, begitu lulus cepatlah pulang. Kalau masuk lebih awal, kamu bisa jadi manajer di sana. Aku tidak mau, aku ingin di kota besar ke Jakarta. Kamu mau membuat mama mati jantungan ya? Nanti di sana bayar sewa saja kamu tidak akan mampu. Fanny, dosen pembimbing merekomendasikanmu makan di perusahaan besar di Jakarta. Wah, beruntung sekali, kesempatan itu cuma satu dari ratusan orang. Ini bukan sekedar keberuntungan, karena aku ikut seminar, aku paham tren industri masa depan. Saat makan malam ulang tahun dosen, aku menunjukkan kemampuanku.
Fani, Jakarta butuh talenta dengan pemikiran sepertimu. Nasihat dosen itu berbobot, visinya jauh melampauiku. Inilah yang disebut dengan pergaulan berkualitas. Dia bilang Jakarta bagus untuk berkembang, jadi aku ingin ke sana. Ternyata selama ini kamu sedang membangun jalanmu sendiri. Kamu bukan tidak penurut, kamu hanya mendengarkan apa yang benar. Seseorang harus punya kemampuan untuk tidak patuh. Satu-satunya orang yang bisa bertanggung jawab atas hidupmu adalah dirimu sendiri. Sempat-sempatnya kamu masih baca buku. Ada kejadian besar nih. Ada apa? Aku lihat Maya berduaan dengan pacarmu Vino di kelas. Pantas saja belakangan ini Maya selalu menghindar dari Fanny. Ternyata dia naksir pacarmu. Ayo kita gerebek mereka. Kalau ketahuan, bagaimana nasib Maya nanti? Masih sempat-sempatnya kamu mengkhawatirkan reputasinya. Teman sekamarku naksir pacarku. Aku harus bagaimana? Jangan-jangan pacarmu yang kasih harapan ke Maya. Jadi dia salah paham. Bener juga, seingatku memang ada yang aneh waktu itu. Makan hotpot kok pilih kuah 2 rasa sih? Fanny suka pedas, tapi Maya tidak suka pedas. Wah, perhatian sekali. Aku ke toilet dulu ya. Aku juga. Maya, baju belakangmu tembus. Pakai jaketku saja untuk menutupi. Aku juga bawakan pembalut dan air gula merah. Untuk tugas akhir, silahkan bagi kelompok berisi 3 orang. Fanny, kita sekelompok ya. Semua sudah penuh, aku sendirian. Maya, bergabunglah dengan kelompok kami. Maya, tumit kakimu melecet. Ini aku ada plester. Kalau Maya benar-benar menyatakan cinta, kamu mau apa? Maya, sebenarnya kebaikan yang kamu rasakan dariku itu bukan dariku, tapi atas permintaan Fanny. Maksudnya? Sebelum makan hotpot, Fanny yang mengingatkanku kalau kamu tidak suka makan pedas. Dia juga yang mencatat jadwal menstruasimu agar aku siap membantumu. Plester ini pun selalu ada di tas karena Fanny tahu kamu sering ceroboh. Aku minta maaf kalau ini membuatmu salah paham. Ternyata begitu, aku pikir tidak ada pria yang sesempurna itu, ternyata bebannya terlalu berat. Vino bodoh, kenapa baru bilang sekarang? Aku hampir saja merasa jadi orang jahat. Mungkin yang kamu sukai sebenarnya adalah perhatian-perhatian kecil dariku itu. Halo, aku masih di sini loh. Wah, ini sih malah jadi 2 pasangan.